Tuhan Kau bicara di hati setiap kami, Kau bicara isi hatimu, Kau cerita apa yang Kau mau, apa yang harus kami terima dan kami persiapkan dalam kehidupan kami, supaya rencana Tuhan yang ajaib, yang besar, yang sempurna itu tidak mengalami hambatan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bukan dari pihak Tuhan yang berubah setia. Seringkali kami berhenti untuk percaya, karena itu tolongi kami Tuhan. Tolongi kami Tuhan, supaya kami percaya bahwa Engkau baik, bahwa Engkau merencanakan semua yang baik buat kehidupan setiap kami. Bicara, jangan ada satupun yang terlewatkan. Jangan ada yang tertutup, jangan ada yang terhambat, jangan ada pikiran-pikiran kami yang menghalangi setiap kebenaran itu masuk ke dalam manusia roh kami. Semua apapun dari pikiran, dari perasaan, dari masa lalu, dari pengalaman-pengalaman, dari pengetahuan-pengetahuan yang tidak sejalan dengan kebenaran-kebenaran dan cara berpikir Tuhan, kami ikat dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami diberi pikiran yang baru, pikiran kami diperbaharui oleh setiap kebenaran firman-Mu. Sehingga dengan demikian kami bisa mengerti, mengenal, dan bahkan melakukan setiap kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Yes. Nggak usah, nanti aja. Oke, gini. Ada yang terjadi di dalam roh waktu kita berdoa, menyembah, deklarasi untuk kota ini, ya. Untuk kota ini ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang sedang terjadi, itu. Nah, jangan berpikir apa yang terjadi, itu ya. Orang-orang yang melihat di dalam roh mulai melihat ada bukan hanya retakan-retakan, tapi ada benteng-benteng pertahanan musuh yang kemudian diterobos, yang kemudian mulai kocar-kacir dan semuanya. Dan semua yang terjadi di dalam fisik, ya kan, yang kelihatan ini, itu asalnya dari apa yang di dalam roh. Jadi kalau tidak ada sesuatu terjadi di dalam roh, ya kita melakukan kegiatan-kegiatan aja, gitu. Dia tidak terganggu kok. Setan tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan kita secara fisik, kalau itu tidak lahir dari roh. Gitu. Nah, kemarin Dimas cerita, coba kesaksian sebentar, ya kan? Dia cerita waktu kita mulai berdiri jadi imam buat kota ini, ya kan? Dia merasakan ketika dia penginjilan dengan itu semua, ada seperti lebih mudah ngomong dengan orang, tidak ada hambatannya, manifestasi. Coba Dimas kesaksian sebentar, apa yang kamu rasakan gitu ya. Itu kira-kira kapan ya kita mulai jadi imam itu? Tahun lalu ya? Awal-awal enggak ya? Bulan apa ya, ingat enggak? Oh ya, coba Dimas, ya ngomong sini sebentar. Apa yang kamu rasakan alami waktu setelah ketika pelayanan di jalan ketika itu? Ya. Jadi yang Dimas rasain waktu penginjilan itu memang sangat berbeda gitu. Mulai dari berjalannya waktu berjalan tuh kan misal kalau secara jasmani ya, kalau habis nyembah kan biasanya lelah letih, tapi waktu selesai nyembah, selesai mendengarkan firman, itu ada kesegaran itu untuk berjalan gitu, untuk sepakat dengan isi hatinya Tuhan tentang jiwa-jiwa. Waktu mulai masuk di rumah sakit gitu, ketemu. Jadi misal ini ibunya, bapaknya, saya langsung masuk, nggak perlu pikir panjang, kadang Tuhan langsung masuk di situ. Ibunya, nama saya Dimas, gitu. Tapi saya bilang alasannya saya dari KSW. Di situ didoakan dan ya, oh ya mas silahkan. Jadi di situ benar-benar Tuhan tuh berjalan keluar, beri kemudahan gitu, karena memang hadirat Tuhan, semua itu benar-benar kota ini diradiasi gitu, dengan hadirat Tuhan, dengan apa yang dikerjakan di tempat ini dihadapkan ke Tuhan gitu. Waktu mendoakan pun banyak hal yang terjadi gitu, mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi gitu, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan gitu. Waktu di jalan pun kadang memang Tuhan bilang, kamu belok ke sini, oke Tuhan belok ke sini itu. Rasanya lebih kuat gitu, tapi rasanya lebih tajam gitu suara Tuhan itu untuk apa yang menjadi maunya Tuhan untuk kota ini gitu. Misal ke pasar, ke pasar walaupun nanti udah balik 2 kali, Tuhan nyuruh ke pasar lagi. Ternyata emang ada jiwa di situ. Jadi Tuhan benar-benar atur semuanya itu. Tuhan benar-benar buka jalan gitu.
mulai dari RSUD, bahkan waktu di RSUD pun pernah itu waktu sendiri, karena waktu itu belum sama itu saudara Yuda itu, sampai petugas eh, perempuan perawat gitu ya Pi, itu bicara, saya itu izin sama petugas perawatnya, itu di ruang isolasi kok ada yang teriak-teriak, saya boleh nggak izin menengok gitu. Oh ya silakan mas, tapi nanti bilang keluarganya. Waktu aku masuk pun karena Tuhan taruh di hati di situ kuat, ketok masuk dan keluarganya bolehin gitu, tapi nggak boleh deket karena takut orang baru teriak-teriak gitu, karena ternyata punya kanker rahim. Di situ dia teriak-teriak kesakitan, dan di situ didoain Tuhan buka, Tuhan beri mujizatnya, yang sebelumnya teriak-teriak akhirnya bisa tenang, dia bisa, Tuhan tolong, walaupun karena keluarganya juga udah lihat itu perkembangan, akhirnya hanya itu aja yang Tuhan taruh, akhirnya nggak berani bicara, walaupun nggak berani bicara lagi, tapi tadi Tuhan nyatain mujizatnya dan langsung pulang kan Bi, waktu itu Bi, langsung pindah kamar lagi karena memang Tuhan nggak beri hati untuk ngobrol sama keluarganya sama itu, hanya untuk mendoakannya aja, jadi langsung pindah. Jadi sampai petugasnya itu sampai ngizinin, oh ya karena memang dia sebelumnya waktu aku doain yang salah satu pasien itu juga kan petugasnya juga lihat gitu Pi, dan bener-bener memang sebelum berangkat itu minta jubah biar nggak kelihatan gitu, dan bener-bener Tuhan tuh permudah, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatain kuasanya, kasihnya gitu, bener anugerah Tuhan. Oke. Cerita satu lagi yang kamu cerita, kamu mau berdoa di rumah sakit waktu kamu turun mau beli senar, terus ternyata Roh Kudus bilang iya. nggak boleh. Coba kesaksian dulu. Nah. Jadi waktu itu izin beli senar, kaos punya motor, beli senar, dalam hati, tuh aku mau penginjilan, aku mau cari jiwa-jiwa, kan tokonya di pasar kan dia. Jadi aku udah berjalan di situ, udah keliling, ketemu juga Tuhan bilang, ada tiba-tiba di kaki sebelah kiri ini ngerasain kayak hadirat Tuhan, tapi kok di kaki gitu, kayak sering ya kayak seperti itu, Tuhan seperti nyolek kaki ini, terus ternyata memang di depan itu ada nenek-nenek yang kaki sebelah kirinya itu sakit gitu, pincang gitu. Nah di situ Tuhan ngajarin, Tuhan boleh nggak didoain, ternyata emang belum gitu, belum hanya Tuhan ngasih tahu di situ, ngajarin sesuatu gitu. Terus sampai akhirnya karena hati ini belum itu juga, belum peka dan maunya Tuhan gitu, belum, karena itu anak muda kehendaknya masih kuat ya Bu ya. Jadi Tuhan setelah itu melanjutin ke rumah sakit. Waktu udah masuk di rumah sakit tiba-tiba Roh Kudus bilang, kamu ngapain di sini Mas? Nah di situ Tuhan penginjilan gitu. Ini mau penginjilan Tuhan. Pakai nanya dalam hati. Nah di situ akhirnya kamu pulang gitu Tuhan. Akhirnya aku pulang dan memang aku renungin maunya Tuhan ini apa. Ternyata memang Tuhan pengen dengerin khotbah saat teduh waktu itu kan, waktu liburan pelayanan, jaga benteng itu Pak. Ya. Iya Pak. Oke, thank you. Yes. Nah, gini, dari apa yang Dimas kesaksian gitu ya, kan kadang kita berpikir bahwa penginjilan pasti nggak dosa dong, ya. Pelayanan pasti nggak jahat dong. Kita melakukan sesuatu, ya kan, sibuk, aktif, nggak salah gitu loh. Tapi ketika itu tidak dilakukan dalam pimpinan Roh Kudus, gitu ya, ternyata itu yang terjadi ketika Roh Yesus melarang Paulus memberitakan Injil masuk. Kemudian Roh Kudus juga melarang mereka supaya mereka nanti terima panggilan dari Makedonia dan kemudian masuk ke sana. Gitu loh, dapat penglihatan. Jadi meskipun itu pelayanan, penginjilan, sesuatu yang mungkin kita baik, tapi kalau tanpa pimpinan Roh Kudus, kalau tanpa kita berdoa dan tanya kehendak Tuhan dan tanpa dipimpin oleh Roh, itu ya. Firman Tuhan bilang, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah roh. Bentuk luarnya mungkin sama, gitu. Tapi kalau kamu tidak lahir dari Roh, ya dia nggak dihitung. Karena nanti firman Tuhan bilang begini, daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba dibuka dulu ayatnya. Daging dan darah tidak mendapat bagian
Sebentar. Kalau udah ketemu. Di mana? 1 Korintus Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kalau itu dilakukan lahirnya dari ide manusia, dari kekuatan manusia, ya Alkitab memakai istilah daging ini untuk menjelaskan semua yang lahir dari inisiatif manusia. Bukan dari inisiatif Tuhan. Meskipun itu sesuatu yang baik, tapi nanti dia tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak dihitung. Karena ketika nanti diuji dengan api, dia habis terbakar. Kamu bisa melakukan sesuatu yang hebat. Karena, ini Dimas misalnya, mau dia disuruh jalan kemana aja, senang. Malah kalau suruh berhenti sakit semua badannya. Dan Tuhan beri panggilan jadi penginjil. Nah kalau dia tidak belajar berdoa, menyerahkan kehendaknya, menyerahkan keinginannya, menyerahkan kekuatannya, menyerahkan kesenangannya untuk berjalan dan ketemu orang. Mungkin dia bisa jalan kemana-mana dan luar biasa. Satu kali dia bisa menginjil satu desa bertobat, berdiri di depan puluhan ribu orang. Tapi apa yang lahir dari daging adalah daging. Yang binasa tidak dapat bagian, tapi kan pelayanan. Tapi kan menyembuhkan orang sakit. Tapi kan bikin KKR. Tapi kan terjadi banyak hal. Ingat Matius 7 ayat 21. Orang-orang yang, buka dulu. Matius 7 ayat 21. Supaya tahu ayatnya. Baca bersama Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang pada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Tapi kok Tuhan tidak kenal? Apa yang dikatakan di dalam ayat 21? Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus, ya kan? Dia belajar dalam hidupnya melakukan kehendak Bapa di surga. Waktu dia umur 12 tahun dan ketinggalan di bait Allah. Ya kan? Apa yang terjadi? Bersoal jawab dengan pemuka agama. Bayangin, umur 12 tahun sudah bisa diskusi teologi dengan imam-imam yang ada di bait suci. Umur 12 tahun. 3 hari loh itu ketinggalan, ya kan? Dia bisa, bayangkan, bergaul dengan orang yang usianya mungkin 3 kali dari dia. Umur 30-an ke atas, sedangkan dia umur 12 tahun. Anak SMP, SD kelas 6, SMP kelas 1, bisa ngobrol di bait suci dengan tokoh-tokoh agama, bertukar pikiran, bertukar pendapat, tanya jawab dengan mereka, bisa. Tapi waktu orang tuanya datang, waktu ibunya datang, dia ngomong, kenapa kok cari aku? Aku harus ada di rumah Bapakku. Tapi waktu ibunya nyuruh pulang, firman Tuhan bilang apa? Dia ikut mereka. Tinggal dalam asuhan mereka. Coba buka ayatnya dulu. Saya nggak siapin ini. Ada yang lain, tapi kalau Tuhan mau kesini, mengalir aja. Matius coba. Di mana dicarikan ayatnya?
Dia pulang dalam asuhan mereka. Matius bukan? No, Lukas. Nah, saya baca ya, ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, sedang duduk di tengah para guru agama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan pada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Dia nggak cuma bisa nanya, dia bisa jawab. Dan jawaban itu membuat orang-orang dewasa dan ahli-ahli agama itu, pemimpin, heran. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ini terjemahan baru 2. Jawabnya pada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku?" Namun mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ibunya pun menyimpan semua hal itu dalam hatinya. Ia pulang bersama mereka ke Nazaret dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Tahu nggak Tuhan Yesus bahwa dia anak Bapa, bukan sekedar anak Yusuf dan Maria. Tahu nggak bahwa ada pengurapan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya? Tahu nggak bahwa ada rencana Tuhan yang besar buat hidupnya? Tahu. Umur 12 tahun sudah bisa bertanya jawab, tapi kemudian waktu orang tuanya, otoritas yang ditaruh atas hidupnya berkata bahwa mereka belum ngerti itu. Lalu ia ikut pulang dan tetap hidup dalam asuhan mereka. Ini loh, ada banyak orang punya pengurapan luar biasa, punya karunia luar biasa, punya panggilan yang hebat dalam hidupnya, tapi belum bisa belajar. Belum tahu apa artinya menundukkan diri di bawah otoritas yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dan kemudian mengikuti waktunya Tuhan. Umur berapa Tuhan Yesus mulai pelayanan? 30, 18 tahun kemudian. Tunggu waktunya Tuhan. Ini yang gak banyak. Semua orang senang dengan orang punya karunia. Semua orang senang dengan orang punya bakat. Semua orang senang dengan orang punya talenta. Semua orang senang dengan orang cerdas. Semua orang senang dengan orang kreatif. Bahkan gereja-gereja pun senang. Tapi pertanyaannya satu, apakah Bapa senang? Karena kalau kita melayani berdasarkan itu, ya kan? Orang dunia lebih hebat. Artis-artis lebih hebat. Penyanyi-penyanyi suaranya lebih bagus. Penari-penari gerakannya lebih lincah. Ya kan? Orang-orang di dunia bisnis pemikirannya lebih cemerlang, ide-idenya, rencananya jauh. Bahkan kepandaian, kehebatan, apapun itu. Ya, saya tidak berkata tidak dipakai. Tapi kalau dia belum melewati salib, belum diserahkan kepada Tuhan, itu masih lahir dari daging. Harusnya, ya kan? Gambar aja biar jelas. Sorry. Ya. Roh, jiwa, tubuh. Ya. Dia kayak saluran. Harusnya roh memimpin jiwa, jiwa memimpin tubuh. Ya kan? Tapi waktu kita masih belum kenal Tuhan Yesus, roh dengan jiwa ini nempel. Wow, spidolnya terlalu hebat. Dan siapa yang memimpin? Jiwa. Jiwa, tubuh, ya kan? Ya dia jadi satu. Mana yang lebih kuat? Mana aja yang lebih kuat? Setiap orang kekuatannya beda-beda.
Ini yang namanya kekuatan alami. Kekuatan alamiah, jiwani, manusiawi. Makanya banyak orang bilang, oh ya yang kayak gitu itu manusiawi. Gitu. Berarti kamu masih pakai kekuatanmu sendiri. Nah apa bedanya dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Yang sudah percaya sekarang rohnya hidup. Seharusnya rohnya yang memimpin. Karena manusia itu apa? Manusia itu roh yang tinggal di dalam tubuh. Tapi karena bertahun-tahun rohnya mati, tidak berdaya, dia pikir yang nyata itu adalah tubuh. Dia pikir yang dia tahu adalah pikiran. Yang dia tahu adalah perasaan. Yang dia tahu adalah kehendak. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, setelah lahir baru, rohnya hidup. Harusnya rohnya kembali ke pemimpin. Roh ini yang bisa bersekutu. Roh ini yang kemudian dia seperti Adam itu waktu Tuhan jalan di taman, dia menyaut, dia merespon, dia mau mengikuti. Karena jiwa dengan tubuh itu punya keinginannya sendiri. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi yang dibilang sebagai alamiah, ya kan, manusiawi itu bukan manusia biasa, itu manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Gitu loh. Jadi sudah turun kualitasnya. Ini bukan manusia alamiah yang kemudian netral. Sekarang coba dengar ini. Banyak orang beralasan begini, loh waktu dites kromosomnya, waktu dites susunan otaknya, ternyata memang meskipun dia tubuhnya laki-laki, itu lebih cenderung seperti perempuan. Dan orang bilang ternyata ini bawaan lahir. Benar nggak? Ini alamiah. Jangan salah, semua yang alamiah ini sudah jatuh dalam dosa. Jadi dia tidak bisa dijadikan ukuran. Kecuali Adam sebelum jatuh dalam dosa. Orang sekarang pakai alasan begitu. Ya kan? Loh, memang dia tubuhnya laki-laki. Tapi di dalam tubuhnya itu ada kecenderungan untuk menjadi perempuan. Baik susunan otaknya, secara apa dan semuanya. Dan pakai alasan itu alamiah. Alamiahnya itu sudah jatuh dalam dosa. Terus bagaimana? Nah itu sebabnya ada Tuhan Yesus. Dia menebus dosa itu. Supaya semua yang tadinya sudah menyimpang itu, ya kan, yang sudah turun itu dikembalikan lagi, naik ke atas. Nah saya mau bicara ini dulu. Pimpinan roh. Roh kita sudah hidup. Sekarang carikan ayatnya ini. Firman Tuhan Ibrani, tajam lebih dari pedang bermata dua manapun. Ibrani berapa? Ibrani 4 ayat 12. Ya. Coba baca bersama Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati mereka. Jadi yang bisa memisahkan ini apa? Firman. Kalau kamu nggak ngerti firman, tidak punya firman, ngerti bukan dengan pikiran, tidak makan firman, ya kan? Suara siapa yang kamu dengar? Kekuatan apa yang semakin bertumbuh dalam dirimu? Jiwa. Karena rohmu nggak dapat makanan, rohmu lemah. Yang bisa misah itu, yang jadi pedang, ngerti roh dengan jiwa bedanya apa? Firman. Nggak bisa kamu rasain sendiri. Ini roh apa? Firman ya. Nggak bisa. Sorry, roh atau jiwa. Firman. Kalau kamu makan firman, nggak ngerti nggak apa-apa. Makan, minta Roh Kudus menghidupkan terus. Banyak orang sibuk dengan, ini bener nggak suara Tuhan? Ini bener nggak gitu? Ini firman Tuhan, suara Tuhan yang paling dasar kamu baca terus.
Nanti dari situ kamu akan kenal. Nanti dari situ dia akan mengembusi apa yang tertulis ini, yang logos ini jadi rema di hidupmu. Baca dulu. Gitu. Banyak orang sudah bingung, sibuk dengan kenapa dia lihat, saya enggak lihat. Kenapa dia bisa begini, saya enggak. Ini loh, firman Tuhan, suara Tuhan yang sudah jelas saja. Kamu tidak baca, tidak renungkan, tidak makan, terus bahkan semakin banyak. Bagaimana kamu mau tahu dengan yang dia bicara di hati, dia bicara lewat mimpi, lewat penglihatan, apapun. Ini yang paling penting, karena dia bisa membedakan, memisahkan jiwa dan roh. Kuat, hidup, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi dia bisa misahin roh yang mana, jiwa yang mana. Dari mana, kalau banyak orang bilang ini suara hati atau suara Roh Kudus. Nah kalau kamu tidak punya firman, bagaimana kamu mau membedakan itu? Ya kan? Dan kamu sibuk, ini suara hati, suara Roh Kudus. Firman dulu. Makan firman terus, makan firman lama-lama kamu akan jelas. Karena firman itu yang memisahkan. Kamu akan ngerti, oh ini dari hatiku. Ngertinya bukan ngerti dari pikiran. Ya kan? Gitu. Tapi kalau firmannya aja belum, kamu bingung, ya akan bingung terus. Nggak usah bingung. Makan firman terus, makan firman. Semakin kamu makan firman, semakin nanti akan terpisah. Nah saya punya pengalaman. Waktu Tuhan ngajarin ini, saya lagi baca bukunya Watchmeni, judulnya Manusia Rohani, Spiritual Man. Ada terjemahan bahasa Indonesia 3 jilid, 1 jilid segini. Gitu. Bayangin dia nulis buku segitu dalam waktu 4 bulan, dalam keadaan sakit TBC, nggak bisa apa-apa, bangun dari tempat tidur, dia senderin ininya ke meja, harus dia nulis. 4 bulan karena dia berpikir bahwa Tuhan ini buku pertama dan terakhir, setelah ini aku akan pulang padamu. Ternyata setelah itu Tuhan sembuhkan dia, gitu ya. Gitu. Nah itu orang yang juga sangat kuat, punya tekad sangat kuat, punya keinginan sangat kuat, punya pikiran sangat cerdas dan semuanya. Tapi dia bilang gini, Tuhan tidak bisa pakai itu. Apa yang menurut manusia hebat, apa yang dikagumi manusia, justru penghalang paling besar buat Tuhan bekerja. Karena dia di sini. Jadi ngomong apa ya? Watchmeni. Jadi saya baca manusia roh, dia jelasin, tubuh itu kayak gini, jiwa itu kayak gini, roh itu kayak gini. Nah dia ngomong gini, jiwa dengan roh bedanya di sini. Nah pokoknya saya kepengen ngerti, saya masih ingat, kalau masih ingat nggak, saya masih di Inggris, jalan di Oak Tree Lane namanya gitu ya. Oak Tree Lane, terus kemudian jalan, saya ngomong, wah pokoknya gini-gini. Saya coba jelasin dengan pikiran apa yang saya baca, tapi saya belum ngerti bedanya jiwa dengan roh di mana. Tapi dia ngomong gini, nanti kalau jiwa rohmu itu kuat, rohmu itu bisa mengawasi apa yang ada di jiwamu. Saya kepengen baca terus. Bagus nggak baca buku rohani? Dosa nggak? Enggak. Ya. Tapi Roh Kudus ngomong, taruh, tutup. Wah, saya bingung, masa sih ini? Saya mau buka lagi, ada suara keras sekali, taruh di situ. Saya taruh di antara tumpukan buku-buku paling atas. Jadi masih kepengen lihat lagi, kepengen tahu, kepengen baca, kepengen ngerti dengan apa? Pikiran. 6 bulan saya masih ingat, kira-kira. Dia membentuk saya, membentuk, terus setiap hari berendam dalam firman, berdoa, Pak Saro, dengerin khotbah, gitu semua ya. Lalu satu kali, saya lupa itu mimpi atau apa. Tapi saya lagi tidur, lalu saya lihat dari atas ini. Oh, ini begini. Terus kemudian bangun. Nah itu Roh Kudus kasih pengertian. Kalau rohmu itu sudah terpisah dari jiwa, rohmu itu sudah nggak nempel sama jiwa. Rohmu itu bisa ngerti apa yang jiwamu rasakan, alami, pikirkan. Gitu. Rohmu itu beda dengan jiwamu. Nah setelah itu 6 bulan ada dorongan di hati, sekarang buka. Waktu saya mulai buka lagi, saya sekarang ngerti, bukan dengan pikiran. Tapi saya sudah ngalami bedanya roh dengan jiwa. Bedanya apa? Waktu pemazmur bisa ngomong begini, hei jiwaku, kenapa engkau gelisah di dalam diriku? Dia ngerti
bahwa dia dengan jiwanya itu beda. Rohnya dengan jiwanya beda. Itu sebabnya rohnya bisa ngomongin jiwanya. Yang dia omongin siapa? Jiwanya. Jadi kalau kamu ditanya, kamu siapa? Kalau kamu ditanya nih, apa kabarmu? Yang kamu jawab apa? Sehat. Itu berarti apa? Tubuhmu. Sakit. Tubuhmu. Pusing. Bisa kepala, bisa pikiran. Sedih. Bukan tubuhmu yang sedih kan? Perasaan. Karena tuh jiwamu sedih, perasaanmu sedih, badanmu jadi lemes. Bisa. Ya kan? Apalagi? Males. Kamu ditanya gimana? Aduh, berat. Yang berat apanya? Nggak bawa apa-apa. Berarti kan di perasaan, di jiwa. Ya kan? Jadi waktu kamu ditanya, bagaimana keadaanmu? Kamu mendefinisikan dirimu dengan keadaan di tubuh dan di jiwa, tapi bukan di roh. Itu loh. Karena kamu merasa menyangka bahwa kamu itu adalah tubuh dan jiwa dan bukan roh. Kalau kamu ngerti keadaan rohmu, ya kan? Rohmu dibangun, rohmu tumbuh, rohmu kuat, itu ya. Kamu akan ngerti, orang akan kerasa. Itu. Pernah dengar nggak? Ada hamba Tuhan bilang, saya rasakan roh kesuaman di tempat ini. Roh itu nggak bisa suam, tapi jiwa bisa. Yang dia rasakan adalah jiwa yang suam. Saya rasakan roh kemalasan. Gitu. Jadi roh itu ngalir lewat jiwa. Sini. Terus dirasakan oleh orang-orang yang punya kepekaan. Yang dia rasakan ini. Ini air, ya kan? Nggak ada warnanya. Tapi jiwamu itu ada warnanya. Hijau, merah, biru. Males, khawatir, takut. Apa itu di jiwa. Waktu dia diraba ngalir gitu. Kok hijau? Ya ini berarti di sini. Gitu. Ya. Jadi tahu lebih banyak, gitu ya, termasuk hal rohani. Kalau itu bukan dari pimpinan Roh Kudus, tidak banyak gunanya, tidak ada gunanya untuk pertumbuhan roh. Jadi apa yang harus dilakukan? Kalau kamu seperti Tuhan Yesus di bawah pengasuhan, ya kan? Ada sesuatu yang diajari ke kamu, tolong dong baca Alkitab 30 menit minimal. Setelah itu nanti kamu bisa punya waktu sore, malam, apa yang kamu dapat dari 30 menit itu kamu renungkan lagi 30 menit mungkin. Kamu punya diajarin untuk waktu-waktu khusus tertentu berdoa bersama gitu. Tinggal di bawah pengasuhan itu seperti Tuhan Yesus sampai waktunya tiba, gitu loh. Belajar dulu. Gitu. Tuhan Yesus kan melakukan kehendak Bapa nih, tapi dia juga tunduk kepada pengasuhan manusia yang Tuhan taruh atas dirinya, yang dia ngerti loh. Mereka nggak ngerti apa yang dikatakannya pada mereka. Orang tuanya belum ngerti, tapi dia tunduk kepada pengasuhan mereka. Gitu. Pulang dengan mereka, tinggal dengan mereka, tetap hidup dalam asuhan mereka. Nah di situ dia makin dewasa, bertambah hikmatnya, makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada pertumbuhan, kemurahan Tuhan, favor of God, favor of man, bertambah dalam kehidupannya. Itu ya, hikmat bertambah. Jadi bertambah bukan hanya dalam tubuh, tapi dewasa dan hikmat. Banyak orang bertambah usia, tapi tidak bertambah dewasa. Tidak bertambah hikmat. Tidak bertambah kasih. Kasih itu favor itu kemurahan. Orang itu nggak bisa tahan untuk nggak bisa nolongin. Itu favornya bertambah. Orang itu kemudian dapat kemudahan-kemudahan. Ketemu orang sulit, juga orang itu jadi gampang. Dan semuanya itu namanya makin dikasih oleh Allah dan manusia. Favor dalam kehidupannya bertambah. Dan itu terjadi kapan? Waktu dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Gitu loh. Nah tapi kan ada yang tidak diatur nih. Ya kan? Kamu kan punya waktu-waktu yang lain selain kuliah, doa pagi bersama, semua waktu-waktu yang diwajibkan itu kamu tanya Roh Kudus. Bahkan di dalamnya, waktu kamu mengerjakan itu tanya Roh Kudus. Harus bagaimana? Harus seperti apa? Tuhan kau maunya apa? Engkau kepinginnya apa? Tanya. Ini hal paling penting. Kenapa hal paling penting? Dan tidak mudah? Coba buka sekarang. Yohanes 6.
Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Ya. Baca bersama. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Loh, ini keras loh Tuhan Yesus ngomong. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Coba baca ayat 66. 2, 3. Mulai saat itu banyak muridnya. Kenapa? Di bagian atasnya ayat 60. Coba baca. 2, 3. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras. Coba, kerasnya di mana? Ya dia keras untuk daging. Karena roh yang memberi hidup, daging tidak berguna. Kalau kita tidak terlalu pintar, nggak terlalu berbakat, tidak terlalu menonjol, mungkin ini nggak apa-apa. Tapi buat orang-orang yang merasa diri punya kelebihan, punya talenta, punya karunia, punya kemampuan, ini sesuatu yang dianggap merendahkan. Siapa sih yang kemarin ngomong itu kok berasa seperti tidak berdaya ya? Gitu waktu kita sharing-sharing kemarin di mana? Jakarta. Ketemu dengan siapa ya? Iya, ketemu. Ingat aku sebelum pulang, ya kan? Enggak saya sebut namanya, tapi kalau dia dengar dia ngerti bahwa dia yang dimaksud. Ya. Sebelum pulang kami cerita dengan satu orang muda lulusan, sepertinya dia lulusan ITB, S2-nya dari Inggris gitu semua. Ngomong tentang ini semua, saya ngomong tentang dari roh itu semua. Dia ngomong, tapi kan nggak gagah ya. Sepertinya kita ini nggak berdaya, lemes banget, nggak mampu, pokoknya nggak ada yang bisa dibanggakan. Itu juga, gitu loh. Yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Makanya mereka mengundurkan diri. Karena dianggap tidak berguna. Kekuatanmu tidak berguna. Kalau tidak diserahkan kepada Tuhan. Kemampuanmu tidak berguna. Intelektualmu tidak berguna. Kecerdasanmu tidak berguna. Keterampilanmu tidak berguna. Semangatmu tidak berguna kalau tidak diserahkan kepada Tuhan. Kenapa? Kalau tidak diserahkan dia yang akan mimpin. Rohmu akan ikut. Dan percayalah bahwa jiwa, ya kan? Orang yang paling cerdas, yang paling pinter, dia akan sanggup berpikir begitu rupa untuk kepentingannya sendiri. Tapi waktu dia disuruh berpikir untuk kepentingan Tuhan, pikiran yang paling pintar sekalipun tidak akan sanggup. Orang yang punya tekad sangat kuat, tidak menyerah, gigih, berjuang terus, gagal bangkit lagi, bisa. Untuk apa? Untuk cita-citanya dia. Tapi untuk memperjuangkan cita-citanya Tuhan, tidak sanggup. Gitu. Makanya selalu kalau orang pakai jiwa, yang dia bisa lakukan adalah sebatas kemampuannya. Kalau dia punya penghasilan misalnya, ini orang punya gaji 100 juta satu bulan. Tapi di waktu Tuhan bilang, waktu dia disuruh gini, buat panti asuhan. Langsung hitung. Wah, panti asuhan sebulan bisa 200 juta nih. Ini orang punya penghasilan 100 juta loh. Dekat nggak sama 200 juta? Dekat dong. Tinggal kali 2, ya kan? Daripada penghasilan kita. Tapi ada tuh di antara kalian yang Tuhan taruh di hatinya untuk panti asuhan dan kamu sekarang masih percaya dan mau, Tuhan aku mau menjangkau, mau merawat, mau mengasuh anak-anak itu, ya kan? Loh ini orang yang punya penghasilan segitu aja, nggak berani ngitung besar, mahal, berat. Bayangin, kenapa? Pakai ini. Jiwa. Jiwa itu gambarannya gampang, semenit kalau jelasin. Punya limit, punya batas. Sama seperti fisik. Orang paling kuat gitu ya, bisa ngangkat apa? Misalnya, ini meja. Ya kan? Bisa ngangkat beban. Berapa? 75 kilo, 100. Sudah dicoba. Oke, misalnya dia bisa 120 kilo.
Begitu ditambahin 1 kilo atau setengah kilo, sudah nggak sanggup, karena itu batasnya. Gitu loh. Jiwa, pikiran, perasaan, kehendak, tubuh juga ada batasnya. Gitu loh. Nah waktu roh yang memimpin dia nggak ada batasnya. Banyak orang bilang, ini terlalu besar, ini terlalu ajaib, ini terlalu hebat. Ya. Kalau yang ada di hatimu adalah sesuatu yang masih, kalau kamu pikirin, oh kalau saya kerja begini, kalau saya begini, ini masih bisa nih duitnya. Kemungkinan terbesarnya itu bukan kehendak Tuhan. Itu bukan panggilan Tuhan dalam hidup. Karena masih bisa dilakukan dengan jiwa. Gitu loh. Kemungkinan terbesarnya dia lahir dari ide. Dari pikiran, dari perasaan, belas kasihan. Kasihan ya, oke, karena saya kasihan, saya ikut nolong. Gitu. Nolong berapa? Ya kalau saya punya penghasilan 100 juta, saya nolong 20 juta ya sudah bagus lah. 10% per puluhan, kemudian 10% kedua. Mungkin saya bisa memberi beasiswa untuk 2 anak di panti asuhan. Tapi ya enggak bisa kalau bikin panti asuhan. Gitu. Ya dong. Nah kalau Tuhan mau pakai kekuatan manusia, kemampuan manusia, harusnya dia pakai Musa waktu dia umur 40 tahun. Coba carikan dulu Kisah Para Rasul. Musa itu ya, berkuasa di Kisah Para Rasul. Dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan. Kisah Rasul 7 ayat. Ya, sebentar, saya baca. Baca bersama Kisah Rasul 7 ayat 22. Yuk, 2, 3. Loh, Musa punya pendidikan Mesir, ya kan? Semua. Misalnya sekarang ada gelarnya, ada sertifikasinya, dia punya semua. Gitu loh. Kalau Tuhan cari orang pinter, kalau Tuhan cari orang berpengalaman, kalau Tuhan cari orang berpendidikan, langsung dipakai dong Musa. Sudah umur 40 tahun, sudah dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Tapi dia harus melewati sekolah padang gurun selama 40 tahun. Dan apa yang terjadi setelah 40 tahun? Tuhan temui dia dalam semak-semak yang menyala tapi tidak terbakar. Tanah kudus. Lepaskan kasutmu Musa. Waktu disuruh untuk pergi, dia ngomong apa? Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Coba baca lagi ayatnya. Berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Apa yang di tanganmu? Tongkat. 40 tahun yang lalu apa yang di tangannya? Pedang. Bisa bunuh orang Mesir, ya kan? Panggilan Tuhan sudah ada belum di hidup Musa 40 tahun yang lalu? Sudah, itu sebabnya dia pikir aku mau bebaskan bangsa ini. Pakai pedang, pakai kekuatanku. Mungkin aku bisa ngatur strategi perang. Gitu. Kenapa kok dibawa ke padang gurun 40 tahun? Karena semua kekuatan, kepandaian, hikmat, didikan yang bukan dari Tuhan, yang dari daging, yang dari jiwa, yang dari dunia, tidak berguna untuk kerajaan Allah. Kalau kamu mau berguna dengan semua kekuatanmu, kerja di perusahaan. Tidak bisa kerja untuk kerajaan Allah. Ada orang yang kerja di perusahaan untuk kerajaan Allah. Dan cara bekerjanya berbeda. Saya ketemu kemarin, ya kan? Bapak usianya di atas saya. Sudah punya cucu 4. Arsitek lulusan Jerman. 12 tahun tinggal dan bekerja di Jerman, kembali ke Indonesia. Sekarang memegang sebuah perusahaan yang mengembangkan daerah industri. Ya, kurang apa? Pengalaman ada, pendidikan ada, ya kan? Semuanya.
Tapi dia bilang apa? Pak, satu orang muda lebih pintar dari saya, lulusan luar negeri juga, punya pengalaman, punya tim penasehat yang ada staf ahli, mantan staf ahli, menteri, orang-orang dari pemerintahan semuanya mengurus izin untuk tempat ini, tidak bisa dan datang kepada saya tanya, Pak, kok Bapak bisa, kami nggak bisa, padahal ini kami udah ikuti semua prosedur. Gitu. Wah, kok bisa ya? Kamu kan lebih pintar dari saya, kok datang ke saya buat apa dan semuanya. Lalu Bapak itu bilang, oh ya saya dapatnya begini, ini hikmat. Jadi tidak saya lakukan sesuai prosedur itu, karena ya itu ya dia hasil berdoa sebenarnya dapat. Roh Kudus ngajarin jangan diurus yang itu dulu. Kamu tentukan yang bagian sini dulu. Nanti itu mengikuti. Ternyata orang lebih pintar, lebih hebat kalah dengan hikmat Tuhan. Tapi bagaimana Bapak ini ya kan dengan semua pengalamannya mau tanya dengan Roh Kudus. Itu loh. Itu loh. Jangan dipikir, loh kalau kamu kerja di perusahaan hanya untuk perusahaan, pakai cara dunia. Tapi kalau kamu kerja untuk kerajaan di perusahaan lain. Kerja untuk kerajaan Allah berarti kamu berdoa, tanya, Tuhan engkau mau aku ada di mana? Ya. Sering ngomong pelayanan, pekerjaan, apapun ada di kota besar, kota kecil, di pedalaman. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah apakah itu kehendak Tuhan dalam hidupmu. Karena kalau itu bukan kehendak Tuhan, sekalipun kamu dapat pengakuan manusia, dapat promosi, dapat apapun, tetap tidak dihitung nanti. Karena lahir dari daging. Ingat, daging bukan hanya yang negatif. Nafsu, semua dosa, persinahan, percabulan, iri hati, ya itu juga daging. Ya kan? Tapi daging yang sering kita anggap itu baik. Kreatif, cekatan, rajin, cermat, tetap harus diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak nanti itu yang diandalkan. Dan nanti kamu menyangka keberhasilanmu karena kerajinanmu. Keberhasilanmu karena ketekunanmu. Keberhasilanmu karena kepandaianmu. Keberhasilanmu karena tekadmu. Bukan. Nggak dihitung nanti di hadapan Tuhan. Meskipun sepertinya besar. Karena kalau kamu pikir, tolong penuhi ruangan ini. Uangnya 2 juta. Waduh, beli kapas lah kayaknya. Atau kertas koran bekas. Ya kan? Apapun. Tapi kalau beli emas cuma dapat segini. Tapi ujiannya api. Dan waktu diuji dengan api, kapas satu ruangan ini habislah, tinggal jadi abu. Ya kan? Tapi kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri. Tanya Tuhan maunya apa. Tanya Roh Kudus maunya apa. Minta dipimpin. Dan yang bisa dipimpin oleh roh adalah roh kita. Ini yang bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jiwa, ya kan? Ini roh harus dibangun. Roh harus kuat, gitu ya. Roh harus bertumbuh, roh harus diberi makan, gitu. Sehingga rohmu kuat. Tapi jiwa, gitu ya. Kalau Watchman ngomongin, jiwa ini lebih dekat kepada roh atau lebih dekat pada tubuh sebenarnya? Jiwa dengan tubuh ini lebih sifatnya lebih mirip dengan dunia, dengan yang di luar. Itu sebabnya untuk membentuk jiwa, untuk memisahkan jiwa selain firman, Tuhan juga pakai yang namanya keadaan. Tuhan juga pakai namanya situasi. Tuhan pakai namanya orang. Untuk apa? Bukan hanya untuk memisahkan ini, tapi untuk meremukkan ini. Untuk menghancurkan ini. Untuk membuat ini berkata, ya Tuhan, aku tidak mampu Tuhan. Aku tidak bisa Tuhan. Untuk membuat Musa, ya kan, tidak berani pakai kekuatannya sendiri. Tuhan butuh 40 tahun di padang gurun Midian untuk dia mengembalakan domba mertua. Bayangin jenderal Mesir terdidik, anak angkatnya Firaun. Dia bukan orang Mesir biasa. Dia pangeran Mesir. Kenapa jadi gembala domba? Padahal buat orang Mesir, gembala domba apa? Pekerjaan hina. Ingat? Kenapa waktu Yusuf, saudara-saudara Yusuf datang menghadap Firaun, bilang kamu
gembala domba. Karena buat orang Mesir itu hina, jadi nanti kamu dikasih tanah yang baik. Kasih Goshen. Karena orang Mesir nggak mau dekat-dekat sama gembala. Bayangin, pangeran Mesir dididik jenderal perang, dan kemudian jadi gembala yang digembalain domba mertua. 40 tahun supaya semua sisa-sisa yang lama dari didikan Mesir, dari hikmat manusia, dari kemampuan manusia, dari kekuatan manusia habis. Karena itu yang bisa dipakai oleh kerajaan Allah. Tapi banyak orang sayang. Aduh. Itu loh. Jangan. Ini kan bagus, ini kan baik. Yang dosa-dosa aja Tuhan, gitu ya. Ada Watchmeni sharing pengalaman baik sekali waktu dia masih muda. Dia rasa ada yang sulit sekali untuk dia bergumul ngerti tentang ini kehendak Tuhan dalam hidupnya. Terus dia dapat ayat Mazmur itu deh, yang selain kau tiada yang lain, ya kan? Coba buka dulu. Jadi kayak ayat buka dulu Mazmur 73 ayat nah dia lagi berdoa, Tuhan mau nyampaikan firman, mau pelayanan, berhenti di ayat ini. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Tapi Tuhan bilang, bohong. Bukankah Dewi ngomong dirinya sendiri? Tuhan, ayat ini muncul di hatinya untuk disampaikan. Dan karena untuk pelayanan dia mau. Tuhan aku mau. Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau Tuhan. Roh Kudus bilang, enggak, masih ada yang lain. Mana Tuhan? Aku mau kok Tuhan. Enggak, masih ada yang kau ingini di bumi selain aku. Siapa Tuhan? Pacarmu. Kalau yang itu jangan Tuhan. Aku pergi ke tempat sulit, ke pedalaman, ke Tibet, kemanapun aku mau Tuhan. Selain kau tidak ada yang kuingini Tuhan. Enggak, aku enggak butuh engkau di situ. Roh Kudus bilang, aku mau pacarmu. Karena itu yang selain aku, yang saingan sama aku cuman pacarmu. Bukan tempat sulit, bukan pedalaman, bukan pegunungan, bukan. Bukan tantangan penginjilan, bukan penderitaan, bukan. Pacarmu. Tuhan. Wah, bergumul dia beberapa minggu. Sampai akhirnya dia serahkan. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sampai tidak ada tempat tersisa bagi dunia, ya kan? Kita punya keinginan enggak? Punya. Punya kesenangan enggak? Punya. Ya kan? Itu di mana? Di jiwa. Ada yang tidak dosa. Kesenangan-kesenangan di jiwa. Hobi apa gitu ya. Tapi nanti kalau kita berhubungan terus dengan Tuhan dekat-dekat, ini enggak ada rumusnya. Nanti dia akan ngomong sendiri. Kalau yang itu gimana? Yang ini gimana? Kita mulai dengan tanya kehendak Tuhan, kau maunya apa? Jadi kalau Tuhan tidak minta, jangan serah-serahin sendiri. Enggak butuh dia. Ini Tuhan, semua Tuhan. Enggak. Karena dia tahu bagian mana yang kamu tahan. Ini Tuhan 99% Tuhan, aku mau yang satu itu. Dia paling ngerti bagian mana yang kita pertahankan dengan kuat, yang kita bentengi dengan kuat, yang kita jaga dengan kuat di hidup kita. Gitu. Ya. Allah kita, Allah yang cemburu. Gitu. Ya dia kepingin apa yang kita cintai. Supaya cinta kita hanya buat dia. Gitu. Jadi jangan ngasih-ngasih sendiri. Nanti dia minta sendiri kok. Pak Adi ngomongnya apa? Kalau Tuhan tidak pernah minta dalam hidup kita, jangan-jangan kita belum dianggap dekat sama Tuhan.
Karena Tuhan minta orang itu berani minta kepada orang yang dianggap dekat. Ya. Jadi kalau Tuhan belum minta sama kita, ya dia senang memberi kepada kita. Tapi kalau dia belum pernah minta sesuatu dari hidup kita, jangan-jangan dia merasa nanti kalau diminta marah. Nanti kalau diminta. Tapi kalau pada orang yang karib, kepada orang yang dekat. Musa sama-sama keluar air waktu dipukul gunung batu itu. Ya kan? Tapi waktu dia pukul padahal Tuhan suruh ngomong, kamu melanggar kekudusanku. Tidak masuk Kanaan. Loh, mujizatnya sama kok. Yang penting bukankah orang Israel minum air dari gunung itu? Ya itu buat orang yang jauh sama Tuhan. Buat orang yang dekat, beda. Oh kalau gitu saya nggak usah dekat-dekat. Dekat aja bisa salah, apalagi jauh. Kalau dekat, salahnya jelas. Kalau jauh, nggak sadar kalau salah. Tiba-tiba hilang. Ingat, murid-murid Tuhan Yesus waktu awal bilang apa? Perkataan ini keras. Dan banyak yang meninggalkan. Iya dong. Siapa sih yang nggak kagum? Siapa sih yang nggak kepingin dengan kecerdasan, dengan kehebatan, dengan tekad yang kuat, dengan kecemerlangan apapun dan rela nggak? Gitu. Pokoknya semua dari daging sama, kepandaian dan kebodohan juga harus sama. Jangan dipikir, oh saya nggak terlalu pintar jadi nggak perlu diserahkan. Gitu. Itu juga menghambat pekerjaan Tuhan. Gitu. Karena ada hikmat ilahi, ada kecerdasan ilahi yang tidak bisa diturunkan kalau kebodohanmu tidak diserahkan kepada Tuhan. Orang yang terlalu rajin, biasanya dia akan di stop sama Tuhan. Orang yang malas, dia akan dipaksa untuk terus bekerja. Ya itu Tuhan. Orang yang diam, dia biasanya akan disuruh bicara, ketemu banyak orang dan semuanya. Orang yang senang ketemu orang, suruh jadi pendoa. Ya enggak selalu sih. Tapi itu proses seperti 40 tahun di padang gurun, supaya dia tidak lagi pakai kekuatannya. Karena kekuatan itu, ya kan, tipis sekali. Ada orang bisa melakukan banyak kok dengan kekuatannya. Tapi orang yang punya sedikit pun, kalau dia tidak serahkan ya sama. Sama. Jadi apa yang harus kita lakukan? Baca lagi Yohanes 6 tadi. Ayat 63. Sekali lagi. 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nah, jadi Tuhan kepingin supaya berguna. Makanya dia harus semua yang dari jiwa ini, dari tubuh, dari daging ini ya. Ini daging semua nih. Dari kekuatan manusia, ya kan. Harus mengalami proses dari Tuhan. Harus melewati, kalau dalam pengalaman Musa namanya padang gurun. Kalau dalam pengalaman, coba sekarang gini, Paulus terdidik, ya kan. Orang Israel asli mengikuti hukum Taurat, dia bilang apa? Aku lebih maju daripada orang-orang seusiaku dalam mengikuti hukum Taurat. Tidak bercacat, semua aku ikuti. Aku ikut aliran paling keras. Orang lain puasa seminggu sekali, 2 kali, dia mungkin puasa 6 hari. Dia ikut aliran paling keras. Semua dia lakukan. Tapi dia bilang apa? Waktu aku ketemu dia, semua itu sampah. Sampai kamu ngerti bahwa semua ini ternyata tidak berguna. Sampah. Nah kalau kita belum ngerti itu, ya kan? Kita bisa lakukan banyak hal, tapi nanti seperti Matius 7:21. Kita pikir kita sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi tidak dihitung. Gitu loh.
Gampang nggak? Enggak. Sekarang saya ngomong yang lain. Ini, bisa hilang nggak nih? Yang terjadi, sulit, nanti aja. Banyak orang Kristen sudah terima ini. Injil keselamatan, Injil kasih karunia. Dengar, ada Bapa yang baik buat hidupmu. Ada Bapa yang selalu menunggu untuk kamu pulang. Tangannya terbuka, itu Injil keselamatan, Injil kasih karunia. Dia datang buat kamu, dia tinggalkan yang 99 supaya yang satu itu selamatkan. Jadi jangan pernah takut untuk datang. Benar, betul. Tapi juga ada yang namanya Injil kerajaan. Sebentar, buka dulu ayatnya. Coba ya. Lukas 4:43. Ya, baca bersama. Tetapi ia berkata pada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Matius 4:23. Matius 4:23, baca 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Matius 9 ayat 35. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan penyakit dan Matius 24 ayat 14. Dua, tiga. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba. Sudah. Seringkali jarak antara orang menerima Injil keselamatan dengan Injil kerajaan itu ya bisa belasan tahun. Yang diberitakan banyak supaya orang terima adalah Injil keselamatan. Ada anugerah loh, ada kemurahan loh. Yesus itu juru selamat, dia mati buat hidupmu di atas kayu salib. Yes. Tapi dia juga Tuhan yang membayar hidupmu. Dia raja di atas segala raja. Dia berhak dapat semua yang terbaik dari hidupmu, Injil kerajaan. Karena itu apa? Serahkan dirimu. Tunduk, ikuti kehendak Tuhan dalam hidupmu. Lakukan apa yang jadi kehendaknya. Itu yang jarang diberitakan. Orang di sini terus, nggak salah. Memang mulai dari sini bagaimana dia akan menundukkan diri kalau dia belum dibebaskan. Injil keselamatan ini kan membebaskan orang dari perbudakan dosa, ya kan? Dikeluarkan dari Mesir. Nah setelah dari Mesir di mana? Padang gurun. Buat apa di padang gurun? Supaya bisa masuk ke tanah Kanaan. Bukan supaya muter-muter di padang gurun. Buat apa di padang gurun? Supaya belajar kenal kehendak Tuhan, supaya belajar percaya dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Tapi mungkin sebelum datang ke tempat ini kamu baru dengar Injil keselamatan atau juga belum pernah dengar. Kamu cuman Kristen, KTP, tradisi. Dari kecil ya ke gereja, orang tua ya ke gereja, tapi tidak ngerti apa yang dibayar oleh Tuhan Yesus dan apa yang kamu dapat jadi hak bagianmu dengan Injil keselamatan. Tapi sekarang kamu dengar Injil kerajaan. Dan kalau Injil kerajaan tidak diberitakan, tidak akan tiba kesudahannya. Yang diberitakan ke seluruh dunia bukan hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan. Orang-orang yang menyerahkan diri dan mengaku dan menyembah dan mengikuti kehendak Tuhan. Di banyak tempat
Orang senang dengan keselamatan, dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi waktu dengar Injil Kerajaan, banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Karena tidak ada artinya. Kita diselamatkan bukan supaya menikmati hidup dengan semuanya, bukan. Supaya terjadi di bumi seperti di surga. Supaya apa yang tidak terjadi di bumi terjadi. Supaya apa yang terjadi di surga. Apa yang terjadi di surga? Namanya dimuliakan, kehendaknya diikuti. Kerajaannya, dia raja di sana. Tapi di bumi enggak. Makanya ada perintah Tuhan apa? Jangan sembarangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Karena orang tidak memuliakan nama Tuhan. Karena orang tidak mengikuti kehendaknya karena dia tidak jadi raja. Dan ini Injil Kerajaan harus diberitakan. Gitu loh. Ini Injil Kerajaan. Dalam hidup saya, tahun 98 saya dengar Injil Keselamatan. Saya bertobat di kamar kos saya, baca traktat terima Tuhan Yesus secara pribadi, saya nangis-nangis di situ. Saya ketemu orang saya injili, terus 3 tahun kemudian pikiran saya tumbuh lebih kuat daripada manusia roh saya. Mulai mikir macam-macam, ngikutin ini sendiri, mikir begini-begini. Tetap sekolah teologi, tetap pelayanan, tetap. Tapi tidak dipimpin oleh roh, jiwa ini. Pakai pikir, baiknya gini ya. Dan apakah itu kemudian tidak diterima oleh manusia, oleh gereja, oleh pelayanan? Diterima, senang. Mempunyai gelar, punya kemampuan menulis, punya kemampuan untuk berbicara. Senang mereka dengan ini. Sampai satu kali. Ya. Banyak yang tanya, titik baliknya di mana? Titik baliknya ketika saya ada di Inggris. Dan kemudian istri saya kurang senang waktu saya memberi hadiah teropong bintang waktu dia berulang tahun. Dan dia berkata, aku maunya bunga. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, salahku di mana? Belum tahu salahnya. Teropong bintang lebih mahal, teropong bintang lebih bagus, teropong bintang lebih awet. Buktinya teropong bintangnya masih ada di sini. 11 tahun kemudian. Masih ada di Indonesia, saya bawa pulang. Bunganya di mana? Nggak tahu, udah jadi pupuk. Tapi saat itu juga, waktu saya duduk di parpet, Roh Kudus ngomong, bukankah kamu selama ini juga begitu sama aku? Maksudnya Tuhan? Iya, kamu tuh kemarin seminar, ngisi acara di lapangan sepak bola, pengajian, kamu bicara di kampus ini, kamu bicara ngasih pelatihan sini-sini. Kamu pernah tanya nggak, apa aku senang dengan itu? Berarti itu 17 Mei 2014 dok. Karena istri saya berulang tahun. Ya kan? Itu pukulan paling keras di hidup saya. Karena selama ini saya nggak lakukan mujizat sih. Tapi ya bicara seminar di UGM, di PGI, di KWI, di mana. Pengajian di depan ribuan orang. Lakukan banyak hal yang menurut saya lakukan untuk Tuhan. Tapi waktu Tuhan tanya, kamu pernah tanya nggak, apakah aku senang dengan itu? Bukan barangnya, bukan harganya, bukan awetnya menurut pikiran kita, tapi kesenangannya dia. Kalau dia senang bunga, ya jangan dikasih teropong bintang. Itu aja. Ini loh, ya kan? Roh Kudus, Tuhan maunya apa? Nah jiwa kita ini punya konsep sendiri, punya pikiran sendiri. Melayani itu kayak gini, kerja buat Tuhan kayak gini, hidup yang berhasil itu kayak gini. Jangan, tidak berguna dan perkataan ini keras. Ya. Oh masa sih? Gitu. Iya. Kenapa? Loh saya nggak punya alasan lain untuk berkata bahwa ini tidak berguna. Kalau saya tidak melakukan itu, tidak menghidupi. Bahwa tinggal di asrama, di Kecamatan Getasan. Ya kan?
Kalau itu yang Tuhan mau, itu jauh lebih penting daripada jadi profesor, jadi guru besar, jadi peneliti, jadi apapun di kota besar, di gereja besar, di kampus besar, mungkin apapun itu. Kalau bukan itu yang Tuhan mau, dari mana saya belajar? Dari Tuhan bicara itu tadi, kalau aku mau bunga, kenapa kamu kasih teropong bintang? Jiwa, pikiran akan kasih argumentasi, ini lebih bagus, ini lebih bermanfaat. Apakah saya tidak ketemu dengan orang yang berkata, kamu memboroskan sumber daya kerajaan Allah, kamu menyanyiakan sekolah dan uang sekolah yang kamu sudah bayarkan, kamu menyanyiakan talenta yang Tuhan beri. Tapi saya kenal dia, saya bergaul dengan dia, dan saya kenal ada kesaksian di manusia roh saya yang berkata bahwa ini yang aku mau buat hidupmu. Nggak masalah. Tapi kalau kamu nggak tahu, nggak kenal itu, nggak mungkin. Kamu akan ngomong ini. Wong ini dikagumi oleh manusia. Jiwa itu dikagumi. Kalau kamu rajin, kamu cerdas, kamu kreatif, kamu cekatan, kamu akan dapat pujian. Tapi kalau kamu ngikutin ini, kamu akan dianggap aneh. Oh gitu sih. Oh gitu sih. Gitu ya. Gitu. Iya dong. Tapi nanti ujiannya satu kali. Apakah itu dibangun di atas batu karang atau di atas pasir. Apakah itu dibuat dari kayu, rumput kering, jerami, atau emas, permata. Itu nanti akan menentukan. Apakah dia lahir dari roh atau dari daging, dari jiwa. Itu. Banyak yang besar, hebat. Saya nggak berkata bahwa yang dari roh terus nggak bisa besar, nggak bisa. Bukan. Tapi jangan mengukur dengan ukuran dunia. Jangan mengukur keberhasilanmu, jangan mengukur standar hidupmu dengan itu. Ukur dengan kesaksian di manusia rohmu, dengan apa kata roh Tuhan di hidupmu. Kalau dia bilang, ini nak lakukan itu. Lakukan. Ya, lakukan. Itu. Ya. Terus, sekarang terakhir. Gimana caranya? Supaya kita bisa melewati proses itu. Mungkin minggu depan saya akan bicara bagaimana dengan proses-prosesnya. Gimana? Cuman satu aja. Kenapa kamu diajarin terus tentang mesbah? Menyerahkan, meletakkan, karena tidak ada cara lain. Waktu kamu menyerahkan bilang Tuhan, ini loh Tuhan aku masih senang, ini loh aku masih kepengen, ini loh aku masih mau. Kamu sedang memberi izin kepada Roh Kudus untuk memproses mengerjakan itu. Kamu sedang membiarkan dia mengatur. Watchmani kasih bahasa gini, pengaturan Roh Kudus. Pengaturan Roh Kudus itu gimana? Tiba-tiba meskipun kamu nggak mau, nggak seneng kalau mami yang ngatur kamar, buang undi pun, kamu tetap dapat sama orang itu 3 semester. Itu namanya pengaturan Roh Kudus. Kok aku ini udah ditempatin di tempat pelayanan lain-lain, temennya itu terus. Itu pengaturan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk meremukkan, menghancurkan jiwa ini. Semakin lama kamu berkata, kok gini Tuhan, kok dia Tuhan, kok di sini Tuhan. Semakin lama. Semakin lama. Kalau Watchmani ngajarinnya gini, proses Tuhan tidak bisa dipercepat, tapi bisa molor. Kapan molornya? Waktu kita mengasihi jiwa kita. Ingat, perempuan yang mau mengurapi Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia pecahkan puli-puli pualam itu, ya kan? Puli-pulinya mahal dari marmer. Tapi kenapa dia pecahkan? Karena yang lebih penting adalah bau harum di dalamnya. Selama wadahnya itu tidak hancur, kita bukan kolektor barang antik. Wah, bagus banget ini ya. Oh. Nah, kalau dia tidak dipecahkan, roh di dalamnya tidak bisa mengalir keluar. Karena ini sumbatannya. Jiwa itu sumbatannya. Gitu loh. Semakin jiwamu kamu serahkan, nggak usah cari penderitaan. Nggak usah minta diremukkan, minta cari kesulitan. Nggak usah, serahkan sama Roh Kudus. Nanti dia akan ngatur. Dia akan mengatur. Mengatur apa? Mengatur keadaan, mengatur orang, mengatur situasi. Dan kita minta diajari Tuhan, tolongi aku lihat, tolongi aku ngerti, terangi hatiku supaya aku bisa lihat Tuhan, ya kan? Bahwa ini tanganmu sedang mengerjakan hidupku. Ya. Ini bukan orang tuaku telat ngirim uang saku Tuhan.
Ini bukan semua keadaan itu bukan Tuhan. Ini bukan peraturan-peraturan baru yang membuat sulit, ini tangan-Mu Tuhan. Itu cepat. Ya kan sudah kamu serahkan. Loh kalau serahkan terus kamu nggak mau lagi, itu kayak kamu tarik lagi. Kamu udah nanam satu biji, kemudian kamu lihat-lihat, nggak tumbuh-tumbuh ya. Nggak tumbuh-tumbuh, diambil lagi. Oh nggak tumbuh, jagungnya masukin lagi gitu. Sudah dikubur, biar aja nanti kan tumbuh sendiri. Ditengok-tengok, sore dilihat lagi. Oh, belum, besok pagi dikorek lagi. Itu. Ya, satu-satunya cara mezbah. Jadi kalau kita ngomong mezbah, karena memang satu-satunya cara diserahkan. Dan waktu diserahkan kita memberi izin Roh Kudus untuk mengerjakan. Level penyerahan paling tinggi adalah paksakan rencanamu dalam hidupku. Itu diserahin. Waktu diserahin dia punya hak. Kalau gini loh, kalau nggak diserahin, waktu Tuhan mau mengintervensi, iblis akan ngomong gini, Tuhan, dia punya kehendak bebas loh, nggak bisa begitu. Tapi waktu diserahin Tuhan ngomong gini, udah dia serahkan kok. Itu bedanya. Tanpa penyerahan itu nggak bisa. Karena kita akan ngelawan, kita akan pakai pikiran ini, wah apa sih ini, kok sulit terus, kok berat terus, kok gini terus, kok menjengkelkan, kok dia terus gitu. Dan itu penghambat untuk Tuhan bekerja. Ya kan? Sekarang gini, satu, saya tutup dengan ini. Kamu lihat di YouTube, kamu lihat itu. Saya sampai waktu ngobrol-ngobrol Pak Yuel Elkana itu berkali-kali ngomong gini. Mana sih Pak sekarang orang khotbah yang gak bagus di YouTube, di ini semua bagus. Nah sekarang dengan artificial intelligence, kamu mau cari tahu sesuatu, ya kan? Kamu ketik aja, keluar kok semua penjelasannya. Gak tahu benar apa enggak. Ya kalau kamu nggak tahu kebenarannya, kamu diajarin sama dia dong. Gitu. Ya kan? Udah kan? Terus apa yang membedakan sekarang? Itu. Apa yang membedakan? Kalau kita nanti sampai titik tertentu kecerdasan artificial intelligence akan bisa membuat tiruan dari kita berbicara fake, ya kan? Itu. Seakan-akan itu kita padahal bukan. Diedit semuanya. Ya. Jadi palsunya sudah sampai membuat sesuatu yang baru seakan-akan itu kita ngomong dari itu semua. Dengan cara berbicara, suara yang persis sama. Tapi apa yang tidak bisa ditiru? Apa yang tidak ada di situ? Roh Tuhan yang mengalir keluar dari situ. Itu loh. Kalau nggak ada sumbernya bukan dari roh, dari jiwa, dari pikiran. Pikiran kita emang nanti bisa menang sama artificial intelligence. Bisa. Tapi ini loh, ada nggak yang mengalir keluar? Kalau cuma orang pintar ngomong kan ada public speaking di luar sana. Saya nggak berkata harus kita nggak belajar public speaking, nggak itu semua, bukan. Tapi kalau hanya dari sini, ada MC, ada orator, ada juru bicara, ada apapun yang bisa bicara lebih pintar, lebih canggih, ngasih ilustrasi lebih hebat dengan semuanya. Tapi tidak ada kehidupan yang mengalir. Tidak ada kehidupan yang mengalir. Karena roh yang memberi hidup. Jadi kalau tidak ada roh mengalir, tidak ada kehidupan yang mengalir. Kata-kata. Dan firman Tuhan bilang apa? Kata-kata mematikan, roh menghidupkan. Bagaimana mungkin, sekarang gini, kenapa kok Musa harus dibawa melewati padang gurun? Karena hanya orang yang melewati padang gurun bisa mimpin orang melewati padang gurun. Ya. Ini nggak bisa diomongin sama orang yang tidak melewati penyerahan dalam hidupnya. Ada banyak seminar, tapi orang nggak akan bisa ngomong ini kalau dia tidak melewati proses peremukan Tuhan dalam hidupnya. Karena perkataan ini keras. Yang lain masih memuja wadahnya. Oh ini bagus ini. Gitu. Ya tapi minyaknya tidak akan keluar. Bau harumnya tidak akan keluar. Di dalam diri kita ini loh, ada Roh Kudus. Roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Tapi kenapa dia tidak bisa dirasakan kehidupannya oleh orang-orang yang sekitar kita? Karena ininya belum remuk. Masih terkungkung di dalam wadah.
Janganlah papi Tupperware ini masa gitu. Ya buat apa? Malah disegel di ini semua biar nggak bocor. Memang ada airnya penuh, tapi tidak bisa dinikmati, tidak bisa memberi kesegaran, tidak bisa memuaskan orang lain sampai apa? Sampai ada bagian yang dipukul, dihancurkan, sumbatnya dibuka dan kemudian dia mengalir keluar. Gitu. Roh Tuhan di dalam kita ini loh, sudah begitu rindu untuk mengalir keluar dan menjamah hidup banyak orang. Gitu. Tapi yang menghambat ini. Sekali lagi dong. Buat penyerahan di hadapan Tuhan. Jangan terpaksa. Jangan ikut-ikutan. Dengan sejauh mana pengertian. Dan tanya Roh Kudus. Yang mana Tuhan? Yang apa Tuhan? Itu ya. Karena dia bekerja bertahap kok. Dia bekerja bertahap. Ada yang Tuhan bekerja dalam hidup orang itu pelan. Kemudian ada satu titik. Dia pukul dengan keras. Ada yang di awal dipukul keras. Kayak Paulus. Ya kan? Langsung buta. Loh, Paulus nggak dikatekisasi loh. Begitu melek, penuh Roh Kudus, nginjil, dibaptis dulu, langsung nginjil. Nggak ikut kelas sekolah penginjilan, gini-gini nggak ada. Karena gitu, ada yang mau begitu? Nggak usah. Tuhan aku kayak Paulus aja. Tuhan mengukur kita. Ya kan? Masing-masing menurut kesanggupannya. Tapi serahkan aja. Dia tahu cara mengatur. Dia tahu cara membentuk. Dia tahu cara memukul. Ya, masing-masing. Yuk, datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan. Kamu bersyukur sejak masa muda kamu dengar Injil kerajaan, bukan hanya Injil keselamatan. Kamu dengar perkataan-perkataan yang keras buat kehidupan. Sebab kalau itu tidak diserahkan, bukan masalah berapa lama, berapa tahun, berapa hebat, apapun pelayanan itu. Tapi kalau dia tidak lahir dari Roh, ya sama sekali sebenarnya tidak berguna untuk kerajaan Allah. Tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Sudah dapat upahnya di dunia, karena akan dapat pujian, kekaguman dari manusia. Bahkan ada kemungkinan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita sangka kita ikut terlibat. Karena kita sangka kita ikut berjasa. Kita ikut kontribusi di situ. Minta Roh Kudus bicara di hati setiap kita masing-masing. Sekali lagi hadapkan, datang ke mezbah Tuhan. Dan kalau dia bicara sesuatu, kalau dia belum bicara sesuatu, bicara aja Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku. Aku letakkan lagi. Bagian-bagian yang masih menghambat Tuhan. Bagian-bagian yang masih aku andalkan Tuhan. Bagian-bagian yang masih aku banggakan Tuhan. Bagian-bagian yang masih aku senangi Tuhan. Yang ini masih berat Tuhan. Yang ini masih sulit Tuhan. Tapi kalau Engkau mau tolongi aku Tuhan. Punya kerelaan, aku mau supaya dari sejak mudaku, aku meletakkan hidup, Roh Kudus bisa mengatur hidupku, Roh Kudus bisa kerja dengan leluasa, Roh Kudus bisa bekerja, sehingga apa yang dari roh itu akan bisa mengalir keluar, sehingga semua yang dari manusia, dari daging, dari jiwa tidak akan menghambat pekerjaan Tuhan. Hancurkan jiwaku. Bapa karuniakan semuanya. Tuhan, karuniakan sebuah hati yang mengasihi lebih dari sekarang. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran.
lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Tuhan, bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. bicara ya Roh Kudus. Karuniakan sebuah hati yang mengasihi lebih dari segala. Amin. Bapa, karuniakan sebuah hati yang menyembah-Mu Dalammu dan kebenaran. Oh, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. ya Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan Jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. ya, bentuklah Hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. ya Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan Sampai jiwa. semua kekerasan di hidup kami, Bapa. Hidupkanlah Sampai aku semua sesuai dengan kebenaran diri sendiri lenyap dari hati dan pikiran kami. hidupku, Sampai kami hanya mampu berkata yang Kau doaku, mau jadi di dalam sampai hidup hati Yesus dalam memperhadap ya Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Bentuklah hidupku, inilah doa, sampai hati Yesus dalam hidup. Tuhan. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, Bapa, inilah doa, sampai
sampai yang dari hati Yesus menembus jiwa dan dalam tubuh kami. Tuhan, Lembutkan hatiku hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidup. Amin, amin. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan oh, bentuklah hidupku, inilah doa, sampai hati Yesus dalam lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, sampai semua kebekuan di dalam hati kami mencair, sampai cinta akan pribadimu, kerinduan untuk mengenal dan mengalami Engkau inilah benar-benar terjadi di doa, dalam hidup kami. Allah, sampai hati Yesus kami semakan merindukan, menyerukan, oh, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai selamanya, bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. masing-masing dengan Tuhan. Roh Kudus bicara pribadi hidup. Di tangan kami ada roti dan anggur yang dipecah-pecahkan, kehidupan yang mengalir keluar, yang memberi makanan buat kami sampai kepada hidup yang kekal. Dan itu terjadi karena ada orang yang hidupnya dipecahkan, diremukkan oleh Tuhan, diserahkan, dibawa naik ke mezbah, dibawa naik ke atas kayu salib, sehingga dari kematian keluar kehidupan. Kalau hidup kami belum melewati padang gurun, maka kami tidak akan bisa masuk ke tanah Kanaan. Kami tidak akan mampu memimpin orang melewati proses, melewati padang gurun. Kami tidak akan bisa membawa dan mengalirkan kehidupan keluar dari hidup kami. Kau tidak ingin mematikan hidup kami, tapi supaya dari kematian itu keluar kehidupan yang memancar keluar, yang memberkati hidup banyak orang. Biar siang hari ini sekali lagi Tuhan, ada mezbah di hadapan Tuhan, ada hidup yang diletakkan di hadapan Tuhan, ada keinginan-keinginan, ada kesenangan-kesenangan, ada kekuatan, ada banyak hal yang kami pegang, yang kami sukai, yang kami andalkan, yang kami banggakan, yang mungkin dipuji orang dari hidup kami.
hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Oh, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam. Oh Bapakku, Bapakku, lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Lembutkan hatiku, hancurkan jiwaku, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Bentuklah hidupku, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah Kristus yang mengubah atas kehidupan. Berulang kali Tuhan bicara di hidupmu
itu pasti berhubungan dengan ujian, itu pasti berhubungan dengan proses yang berat, itu pasti berjalan dengan api, habis sampai zat terakhir yang keluar dari emas adalah perak. Waktu itu mami teriak sama Tuhan, Tuhan aku udah bisa, aku pasti mati. Seperti Yeremia bilang, sekali lagi kau mengajar aku mati. Karena aku meresponnya masih pakai jiwa. Karena aku meresponnya masih pakai tubuh. Karena aku gak tahu sampai Roh Kudus bukakan sebuah pengertian yang baru. Kamu adalah emas. Kenapa? Karena barisan lebih kuat dan jauh lebih berharga dari emas. Buat orang percaya, buat orang yang sudah terima Injil keselamatan, aku tahu bahwa kau ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, tapi dengan darah anak domba Allah yang mahal harganya, lebih mahal dari emas. Oleh karena itu aku bilang di dalam hati mami, kalau engkau memprosesnya seperti emas, karena bahan dasarnya jauh lebih kuat dan jauh lebih berharga dan jauh lebih hebat daripada emas, yaitu darah Yesus. Bukankah setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka darah dan DNA yang mengalir di tubuh kita bukan lagi darah kita sendiri, tapi darah anak domba Allah. Oleh karena itu kita dimampukan dalam melakukan perkara-perkara yang besar, berjalan dalam keajaiban, dalam mukjizat. Bahkan ketika menghadapi badai, kita akan terbangun diri. Karena kita tidak merespon dengan jiwa dan tubuh, tapi karena kita tahu begitu kita menerima Injil keselamatan, darah Yesus yang jadi modal kita untuk kita menjadi emas dalam setiap proses pembentukan. Di tahun ini Tuhan mau engkau diberikan dan muncul seperti emas. Dalam nama Dan Yesus. jangan tolak itu, karena di dalam dirimu ada yang jauh lebih berharga dari emas, daripada darah Yesus. Dan kalau kita mau menikmati sebentar lagi tubuh dan darah Yesus yang akan kita makan dan minum, untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah emas. Dan emas ketika berhadapan dengan api, dia akan sukacita dan dia akan semakin mahal. Sama seperti khotbah kemarin, Eagle, Raja Wali, dia akan senang melihat badai, karena badai akan membuat dia terbang jauh lebih tinggi. Mari orang-orang muda, engkau emas. Kalau kau membiarkan memakan anggur yang adalah darah Kristus, hosti ini yang adalah tubuh Kristus masuk dalam hidupmu, maka ketika kau memakan dan meminumnya, maka yang memerintah atas hidupmu tidak hanya Injil keselamatan, tapi Injil kerajaan, tapi Yesus Kristus, Roh Kudus yang akan memimpin hidupmu dan hidupku, yang akan memerintah atas hidupmu dan hidupku. Jangan takut, Roh Kudus akan menolong kau dan hidupmu. Untuk itulah dia diberikan kepadamu dan kepadamu. Mari angkat hosti ke atas. Tuhan, kami percaya ketika kami berdoa bersepakat bersama-sama bahwa hosti yang ada di tangan kanan kami ini bukan lagi hosti, tapi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib buat hidupku dan hidup kami semua. Oleh karena itu mulai hari ini kedagingan kami, daging, hawa nafsu, tubuh kami, jiwa kami salibkan bersama Kristus dan sudah disalibkan oleh Kristus bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Dan sama seperti Roh Kudus membangkitkan Yesus dari kematian, maka seperti itulah Roh-Mu di dalam hidup kami, membangkitkan kami dari tubuh daging kami. Dan sekarang tubuh yang kami miliki adalah milik Kristus yang berhak untuk memerintah tubuh kami dan jiwa kami. Dan kami mau memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur di tangan kananmu tinggi-tinggi. Tuhan, begitu kami berdoa, kami sepakat berkata
tercurah di atas kayu salib. Dan darah Kristus ini membasuh hidup kami. Dan darah Kristus ini masuk ke tubuh kami, masuk ke jiwa kami, masuk ke roh kami, menguasai pikiran kami, membasuh pikiran kami, membasuh perasaan kami, membasuh setiap kehendak kami, sehingga kehendak kami, pikiran kami, perasaan kami berjalan selaras dengan pikiran kehendak dan hati Bapa Yesus. Dan begitu kami meminumnya, maka kami tahu kami adalah emas. Dan kami tidak takut lagi masuk ke pemurnian proses-proses, karena itu hanya untuk mengeluarkan dan merembukan jiwa kami. Sama seperti perak yang keluar dari emas. Maka jiwa kami yang akan keluar dari setiap rembukan dan pemurnian itu. Dan kami mengucap syukur untuk itu. Bukan sungut-sungut, bukan marah, bukan panik, tapi sukacita, tapi kemanisan, tapi sorak-sorai. Karena Tuhan yang menjadikan kami lebih daripada Tuhan. Oleh karena itu ketika kami meminum darah Kristus ini, maka yang mengalir di darah kami, DNA kami adalah darah Yesus. Oleh karena itulah kami dimampukan untuk mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Kami akan melupakan anak orang sakit dan orang itu. Kami akan melupakan anak setiap orang-orang yang kerasukan dan orang itu dilepaskan. Kami akan melupakan anak orang mati dan orang itu dipanggil. Semangat kami pergi lawatan, pertobatan, perawatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminum darah Kristus bersama-sama. Haleluya. Boleh semua pakai berdiri. Tolong kita pasang berdiri. Masih ada kita berdiri semua ya.